Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada beras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar ternak. Jadi video kali ini saya akan mereview tentang obat cacing, salah satu obat cacing sejuta umat yang paling sering kita temui di poultry shop, di dokter hewan, di mantri, yang paling banyak ibaratnya ya itu produk sejuta umat. Jadi ini salah satu obat cacing spektrum luas. Artinya spektrum luas itu obat cacing yang bisa mengcover semua atau beberapa jenis cacing atau cacing secara umum ya. Jadi obat cacing ini itu mereknya Ferm-O, diproduksi oleh Sanbe. Nah, peternak sering menyebutnya sebagai Sanbe. Padahal Sanbe itu bukan merek, tapi Sanbe itu adalah produsen dari beberapa macam obat. Nah, saya akan mereview video tentang obat cacing ya. Karena banyak sekali laskar ngarit yang masih bertanya tentang obat cacing yang saya gunakan. Oke, obat cacing yang sering saya sarankan untuk peternak-peternak yang ada di pasien-pasien saya. Nah, jadi ini kita buka masih bungkusan ya. Jadi ini ada tulisannya Ferm-O, diproduksi oleh Sanbe. Ini bungkusnya, laskar ngarit, antelmintik berspektrum luas, memberantas cacing. Kalau di sini gambarnya ada sapi, kambing, domba, kerbau. Oke, ini kita buka. Seperti apakah bentukan dari Ferm-O Sanbe? Berapa kandungannya? Kandungannya apa? Dosisnya seberapa, peruntukan atau indikasinya seperti apa, kontraindikasinya seperti apa, dan waktu terbaik untuk memberikan obat cacing serta pengulangannya seperti apa akan kita review bersama di video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan silakan share video ini untuk memberikan informasi dan edukasi ke peternak-peternak di seluruh Indonesia. Jadi di tangan saya ada, namanya adalah bolus, Sanbe bolus atau Ferm-O bolus, berwarna putih. Ini, oke, iya, ini adalah Sanbe Ferm-O bolus. Oke, ceblok, nggak pompo, cukup memek. Ini ya. Sanbe bolus. Oke, ini. Jadi Sanbe ini paling gampang, Ferm-O ini paling gampang kita temukan, paling gampang kita beli, paling gampang kita dapatkan dari dokter hewan, dari mantri, dari para medik yang bekerja melayani kita sehari-hari. Oke. Jadi Ferm-O itu kandungannya adalah Ferm-O itu mengandung oxfendazole ya, oxfendazole. Sama kalau si flukisid atau fungicide itu mengandung albendazole. Kalau si Ferm-O itu mengandung oxfendazole. Dia mengandung oxfendazole 900 mg. Ferm-O mengandung oxfendazole 900 mg. Jadi Ferm-O ini dia merupakan antelmintik atau obat cacing berspektrum luas dari senyawa benzimidazole yang efektif terhadap cacing dewasa, cacing muda maupun telur, dan sangat aman untuk ternak. Oke, jadi kenapa kok sering banget digunakan oleh dokter dan mantri? Karena memang dia adalah spektrum luas, aman untuk semua usia. Indikasinya Ferm-O ini itu untuk mencegah dan memberantas cacingan pada sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, dan anjing yang disebabkan oleh
cacing gelang, cacing paru-paru, dan cacing pita. Berarti di sini tidak disebutkan cacing hati. VermO indikasinya tidak menyebutkan digunakan untuk cacing hati. Oke? Dosisnya untuk sapi dan kerbau satu bolus ini itu bisa diberikan untuk 200 kg berat badan. Satu bolus untuk sapi dan kerbau bisa diberikan untuk 200 kg berat badan sapi dan kerbau. Untuk kuda satu bolus ini untuk 90 kg, sedangkan domba, kambing, dan babi itu pakai yang kapletan yang kecil, itu satu kaplet untuk 45 kg. Nah, harus diulang setiap 4 bulan. Tetapi Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, jangan lupa kalau untuk pengobatan sebaiknya diulang setelah 2 atau 3 minggu. Jadi untuk nyegat apabila ada stadium baru yang masuk atau stadium baru yang menetas ya. Jadi diulang itu tidak ada salahnya untuk memastikan bahwa pengobatan kita betul-betul berhasil. Sedangkan untuk pengendalian bisa dilakukan pengulangan setiap 3-4 bulan sekali VermO-nya ini. Oke. Oxpendazole itu ada yang menyebutkan aman, ada yang menyebutkan tidak aman untuk hewan bunting. Atau ada yang menyebutkan boleh diberikan pada hewan bunting di atas usia 3 bulan atau di atas usia 90 hari. Kalau saya lebih baik selama bunting tidak diberi obat cacing daripada mengalami teratogen atau kelainan pada si fetus itu sendiri. Maka kalau bisa sebelum dikawin suntik, indukan kita sudah diberikan obat cacing dan diulang setelah 2 minggu. Jadi betul-betul bersih baru diberikan baru dikawin suntik. Jadi ketika dia sudah melahirkan pedet, si induk dalam kondisi bebas dari cacing. Oke. Pemotongan hewan bisa dilaksanakan 14 hari setelah minum obat ini. Jadi jangan memberikan VermO bolus kurang dari 14 hari dari jadwal hewan itu disembelih. Jadi Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, peternak atau petani biasanya menyebut VermO ini sebagai San B ya, karena memang tulisannya San B, padahal San B itu ada banyak. Ada itu tadi yang di video saya sebelumnya sudah kita bahas tentang fungicide yang memang dia efektif untuk nembak ke cacing hati. Tapi kalau untuk VermO dia tidak disebutkan bisa mengobati cacing hati. Makanya Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, kita harus kritis, kita harus peka, kita harus berani bertanya tentang indikasi dari obat yang diberikan oleh dokter, oleh mantri, ataupun yang kita beli dari poultry shop. Jadi misalkan kita beli obat, lalu kita harus bertanya, ini indikasinya untuk apa? Jangan sampai kita bertanya, lalu kita enak aja langsung kasihkan. Padahal ternyata oxpendazole di indikasi yang ada di leaflet itu tidak disebutkan bahwa dia bisa mengcover, bisa membunuh cacing hati. Beda dengan ketika kita menggunakan fungicide yang kandungannya dia albendazole, padahal dia sama-sama dari senyawa benzimidazole. Jadi begitulah sekarang ada dimanapun Anda berada, review tentang VermO yang sering dikenal oleh peternak dengan nama San B. Nah, sekarang ada dimanapun Anda berada, jadi pemberian obat cacing itu disarankan sebaiknya di antara 2 makan. Jika sapi Anda itu makan pagi dikasih rumput, ya kan kita langsung bekerja atau ngarit toh. Nah siang itu dikasih obat cacing, karena dia baru makan lagi kapan? Malam kan biasanya, pagi sama malam biasanya. Kalau beberapa mayoritas peternak memberikan pola seperti itu. Artinya obat cacing itu memang ada yang disarankan dalam kondisi lambung kosong, ada yang disarankan barengan dengan makanan, ada yang disarankan dalam kondisi lambung terisi. Kalau saya menyarankan diberikan pada saat atau di antara 2 makan. Pagi dia makan, maka obat cacing diberikan di siang hari, dan baru setelahnya sore atau malam dia baru diberi makan lagi. Jadi demi keamanan Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, jangan memberikan obat cacing kurang dari 45 hari usia kebuntingan. Bahkan saya menyarankan jangan diberi pada kondisi bunting
berapapun usia kebuntingan sapi kita. Demi keamanan daripada gelo, niat kita ngobati sapi kita yang diare, kita kasih obat cacing padahal dia lagi bunting. Nah ternyata setelah dikasih ternyata keguguran, beler, anaknya keluar, atau lahir dalam kondisi cacat, lahir dalam kondisi tidak sempurna, kan gelonya tidak terobati. Oke lah, sekarang ada di seluruh Nusantara. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan silakan jika Anda merasa video ini bermanfaat, membawa edukasi dan memberikan informasi ke sesama peternak di seluruh Indonesia, silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe silakan subscribe, terutama buat Anda yang ingin belajar, ingin menambah wawasan, ingin berbagi pengalaman seputar peternakan sapi. Di channel ini kita akan membahas segala sesuatu tentang sapi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, bras.